Enggak lah. Geser. Geser. Nah, Nah, dempetin dempetin aja aja sama sama Gue kelihatan nggak sih bang? kelihatan 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 ya? pojok. Pojok. Udah. Udah. Mulai nih. Mulai nih. Boy mana? Boy mana? Rido. Rido. Udah. Dah. Tuh. Boy mana? Nggak ada Boy. Enggak ada boy. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang golongan 2A atau alkali tanah. Nama saya Lintang Septiana Putri. Nama saya Sintia Zahra. Nama saya Nabila Septiana Putri. Nama saya Muhammad Dimas Putra. Nama saya Jennifer Sinta Raffi. Nama saya Ridwan Sukartaji. Apa itu alkali tanah? Unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah. Disebut alkali karena mempunyai sifat alkali atau basa jika direaksikan dengan air. Dan istilah tanah karena oksidasinya superlarut dalam air. Dan banyak ditemukan dalam bebatuan di kerak bumi. Logam alkali tanah umumnya reaktif, tapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Semua unsur alkali tanah memiliki jumlah oksidasi plus 2, membuat mereka sangat reaktif. Unsur alkali tanah memiliki reaktivitas tinggi dan tidak ditemukan dalam bentuk monoatomik. Unsur ini mudah bereaksi dengan oksigen dan logam murni yang ada di udara, membentuk lapisan luar pada oksigen. Ciri-ciri alkali tanah. Ada beberapa ciri-ciri logam alkali tanah, yaitu titik leleh dan titik diding lebih tinggi, lebih keras, lebih kuat, dan lebih padat. Reaktivitas lebih rendah karena energi ionisasi pertama lebih tinggi dan terdapatnya energi ionisasi kedua membentuk ion M plus 2 yang stabil. Bilangan oksidasi unsur selalu plus 2 dalam senyawa. Potensial energi selalu meningkat dengan urutan ketiga, 2, 1. Kristal logam alkali tanah lebih rapat dan lebih keras dibandingkan dengan kristal logam alkali. Golongan 2A yaitu yang pertama ada beryllium atau disingkat Be, magnesium atau Mg, kalsium atau Ca, strontium atau Sr, barium atau Ba, dan radium atau Ra. Jenis-jenis alkali tanah yang pertama itu adalah magnesium, yang kedua beryllium, yang ketiga kalsium, yang keempat strontium, yang kelima barium, dan yang keenam radium. Beryllium atau Be, nama beryllium berasal dari bahasa Yunani, berylos, beryl. Beryllium pernah dinamakan silisium dari Yunani glikis, manis, karena rasa manis di dalamnya. Unsur ini ditemukan oleh Louis Fauquelin dalam tahun 1798 dalam bentuk oksida, dalam bedel dan dalam jagrut. Greenwich, Walker, dan A.A. Busi masing-masing berhasil menghasilkan logam pada tahun 1828 dengan mereaksikan kalium dengan beryllium fosforida. Beryllium ditemukan di dalam 30 jenis mineral, yang paling penting diantaranya adalah betadit, beryl chrysoberyl, dan pinnisinite. Ciri-ciri: nomor atom 4, massa atom 9012 G per mol. Periode kedua, klasifikasi metalik, titik didih 2742 Kelvin atau 2469 Celcius. Titik lelehnya 1560 Kelvin atau 1287 Celcius. Density 1,85 G per cm kubik, warna gray. Kelimpahan. Yang pertama banyak ditemukan dalam bentuk mineral beryl atau AiBe3, Si6018, dan chrysoberyl atau AI2Be04. Yang kedua terdapat banyak di kulit bumi sekitar 2,6 ppm. Yang ketiga terdapat dalam tubuh manusia sekitar 0,3 ppb. Kegunaannya, yang pertama, beryllium digunakan untuk memadukan logam agar lebih kuat, akan tetapi bermassa lebih ringan. Biasanya paduan ini digunakan pada kemudi pesawat jet. Yang kedua, beryllium digunakan pada kaca dari sinar X. Yang ketiga, beryllium digunakan untuk mengontrol reaksi fisi pada reaktor nuklir. Yang keempat, campuran beryllium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik, maka beryllium sangat penting sebagai komponen televisi. Yang kedua ada magnesium atau Mg. Pertama kali ditemukan tahun 1808 oleh Sir Humphrey Davy dengan mengisolasi magnesium murni. Pada awalnya Davy mengajukan nama magnium untuk unsur ini, tapi sekarang yang digunakan adalah magnesium. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran atau alloy untuk membuat campuran aluminium magnesium yang sering disebut magnalium atau magnesium.
Ciri-ciri dari magnesium, nomor atomnya 12, massa atomnya 24.305 gram per mol, periode 3, klasifikasinya metalik, titik didih 1363 Kelvin atau 1090 derajat Celcius, titik lelehnya 923 Kelvin atau 650 derajat Celcius, densitinya 1,7385 gram per cm kubik, warnanya silvery white. Kelimpahannya, magnesium banyak ditemukan dalam bentuk mineral dolomite atau CaMgCO32, magnesit, MgCO3, brusit, MgOH2, dan juga MgCl2. Terdapat banyak di kulit bumi sekitar 23.000 ppm. Yang ketiga terdapat di dalam tubuh manusia sekitar 70.000 ppb dan jumlahnya pada bumi adalah 1,9%. Kegunaan magnesium yang pertama itu untuk memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. Yang kedua, senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku karena senyawa MgO memiliki titik leleh yang tinggi. Dan yang ketiga, senyawa MgOH2 digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi sekaligus sebagai pencegah mah. Yang ketiga ada kalsium atau Ca. Kalsium adalah mineral yang amat penting bagi manusia, antara lain bagi metabolisme tubuh, penghubung antar saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot. Logam ini secara komersial dibuat dari elektrolisis lenturan kalsium klorida. Kalsium ditemukan hampir bersamaan dengan magnesium oleh orang yang sama, yaitu Sir Humphrey Davy pada tahun 1808. Namanya diambil dari bahasa Latin yaitu cal. Siapa bisa itu? Dimas. Iya. Ciri-ciri kalsium, nomor atom 20, massa atom 40.000, 78 gram per mol, periodenya keempat, klasifikasi metalik. Titik didihnya 1757 Kelvin atau 1484 derajat Celcius. Titik lelehnya 1115 Kelvin atau 842 derajat Celcius. Densitinya 1,55 gram per cm kubik. Warnanya silvery white. Kelimpahan kalsium banyak ditemukan dalam bentuk batu kapur CaCO3, gypsum CaSO4, 2H, 2O, fluoride CaF2. Yang kedua terdapat banyak di kulit bumi sekitar 41.000 ppm. Terdapat di dalam tubuh manusia sekitar 1,4 kali 10 pangkat 7 ppb. Jumlahnya pada alam adalah 3,4%. Kegunaan kalsium digunakan pada obat-obatan, pengembang, buah dan plastik. Kalsium oksida CaO dapat mengikat air pada etanol karena bersifat dehidrator, dapat juga mengeringkan gas dan mengikat karbon dioksida pada karbon asap. Strontium adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Sr dan nomor atom 38. Logam strontium membentuk lapisan oksida gelap ketika terkena udara. Strontium ditemukan pada tahun 1798 oleh Thomas Searles Hope. Nama logam strontium baru berhasil diisolasi oleh ditemukan Sir Humphrey Davy pada tahun 1808 menggunakan elektrolisis. Ciri-cirinya nomor atom 38, massa atom 87,61 gram per mol, periode kelima, klasifikasinya metalik, titik didihnya 1655 Kelvin, titik lelehnya 1050 Kelvin. Kelimpahan strontium ditemukan dalam bentuk mineral plastik CrSO4, strontium SrCO3. Kegunaan strontium dalam senyawa SrNO3 memberikan warna merah apabila digunakan untuk bahan kembang api. Ini bisa ditemukan aja. Humphrey Davy. Barium atau barium diidentifikasi pertama kali oleh pada tahun 1704 dan pada tahun 1808 oleh Sir Humphrey. Namanya
ini ambil dari garis yang berarti ciri-ciri nomor atom 56 massa atomnya 130.326 gram per mol, periode 6, klasifikasi italik. titik. Barium banyak ditemukan dalam barium atau BA, SO4 dan White. white atau BA3. Barium tidak pernah ditemukan dalam keadaan karena barium reaksi. Kegunaan barium. Yang pertama yaitu BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena mampu menyerap sinar X meskipun beracun. Radium atau ETA. Radium ditemukan oleh Maria Curie dan suaminya Pierre pada tahun 1898 dan dianggap sebagai metal pada tahun 1910. Nama radium berasal dari kata Latin jari-jari atau rai. Ciri-ciri nomor atom 88, massa atom 226, 254 gram per mol, periode ke-7. Klasifikasi metalik. Kelimpahannya yaitu radium banyak ditemukan dari 1/3 dari bagian uranium. Dalam keadaan murni, radium sangat reaktif, bahkan lebih reaktif dari uranium. Kegunaan dapat menyembuhkan kanker karena sinar gamma yang dipancarkan. Dua, sifat alkali tanah. Jadi ini sifat fisik pada alkali tanah. Lebih sifat fisik pada alkali tanah lebih keras dan padat dibandingkan natrium dan kalium. Memiliki titik leleh yang lebih tinggi disebabkan oleh kehadiran dua valensi elektron pada setiap atom yang mengarah pada ikatan logam yang lebih kuat daripada terjadi di golongan 1A. Sifat kimia pada alkali tanah. A. Reaksi logam alkali tanah dengan air. Berilium tidak bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Logam kalsium, strontium, dan barium dan radium bereaksi sangat cepat dan dapat bereaksi dengan air dingin. Contoh Ca plus 2H2O menjadi CaOH plus H2. B. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Logam alkali tanah. Contohnya 2Mg plus O2 menjadi 2MgO. Sifat kimia pada alkali tanah. Reaksi logam C. Reaksi logam alkali tanah dengan halogen sepologen. Contoh Ca plus Cl2 jadi CaCl2. Reaksi logam alkali tanah dengan asam basa. Contoh Sr plus 2HCl jadi SrCl2 plus H2. Yang ketiga, ekstraksi alkali tanah. Ekstraksi pada logam alkali tanah. Ekstraksi adalah pemisahan suatu dari ekstraksi pada logam alkali tanah. Satu, ekstraksi berilium atau metode reduksi untuk mendapatkan berilium. Berilium bisa didapatkan dengan reduksi BeS2 sebelum BeS2 kita harus beril atau Be3A I2SiO6 dengan H2SiO6 juga 700 karena itu adalah sumber utama dari berilium. Kedua, ekstrak magnesium atau Mg. A. Metode reduksi untuk mendapatkan magnesium kita dapat mengekstraknya dari atau Mg, Ca, CO3, 2 karena dalam itu menggunakan magnesium. Yang B, metode elektrolisis selain yang ketiga, ekstraksi kalsium atau metode elektrolisis batu dampakur CaCO3 adalah sumber utama kalsium Ca.
Yang keempat, ekstraksi sontrium atau ester, metode elektrolisis mendapatkan sodium, ester kita mendapatkan dengan elektrolisis lelehan FFPI. Yang kelima, ekstraksi dari BA metode elektrolisis baria yang lagi utama memperoleh BA. Kesimpulan. Kesimpulannya, semua unsur logam alkali tanah berbahaya bagi kesehatan. Namun ada di antaranya yang justru sangat baik bagi kesehatan manusia, bahkan berperan penting dalam tubuh seperti kalsium dan magnesium. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1, silakan bertanya. Perkenalkan, saya Tiara Jaya Sabukti dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa alkali tanah lebih keras daripada alkali? Terima kasih. Iya, jawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, saya Anissa Rahmadea dari kelompok 3. Kenapa golongan 2A disebut alkali tanah? Sekarang kelompok 3. Izin bertanya, mohon izin bertanya, nama saya Muhammad Rizky Rafi. Apakah alkali tanah dapat bereaksi dengan air? Terima kasih. Kita pas bawah. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok Kelompok 5 5 sama sama kelompok 6. kelompok 5. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya mengenai dua hal. Yang pertama, mengapa unsur-unsur alkali tanah bersifat reaktif? Yang kedua, mengapa untuk mendapatkan logam alkali digunakan cara elektrolisis lelehan garamnya bukan larutan garamnya? Nomor 1. Sini ya. Kami izin menjawab pertanyaan dari kelompok yang sudah ditanyakan. Pertama kami dari kelompok 5 izin bertanya. Alkali tanah karena mempunyai sifat alkali dan basa jika direaksikan dengan air. Karena oksidasinya suka larut dalam air dan banyak ditemukan dalam bebatuan bumi. Kami dari kelompok 5 izin bertanya, Apakah alkali tanah dapat pertama bereaksi dalam dengan air? kehidupan sehari-hari, Alkali tanah dengan air alkali tanah sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat. Dan hanya dapat bereaksi dengan Logam kalsium Unsur 2A memiliki warna jika ada dengan air dingin. Contoh Ca plus H2O menjadi CaOH 2 plus H2. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa alkali tanah lebih keras daripada alkali? Hal ini dikarenakan dari atom yang lebih kecil menyebabkan logam alkali tanah lebih mudah membentuk kristal dengan susunan yang lebih rapat, sehingga memiliki sifat yang lebih keras karena massa jenisnya yang lebih tinggi. Pertanyaan keempat, apakah alkali tanah dapat bereaksi dengan oksigen? Jika bisa, bagaimana reaksinya? Dan jika tidak, apa alasannya? Jawabannya, reaksi logam alkali tanah dengan oksigen dapat dengan udara akan berkorosi kecuali Mg dan Be dengan pemanasan. Berilium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Oksida berilium dan magnesium yang terbentuk akan menjadi lapisan pelindung pada permukaan logam. Contohnya 2 Mg ditambah O2 menjadi 2 MgO. Pertanyaan kelima, dalam kehidupan sehari-hari, apa fungsi unsur logam alkali tanah? Berikut adalah beberapa fungsi unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Berilium biasanya digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat pesawat supersonik. Selain itu, berilium juga dapat digunakan untuk mencegah korosi logam. Magnesium berguna sebagai bahan untuk minuman bersoda maupun bahan obat-obatan. Udah. Lanjut, Boy. Pertanyaan nomor 6. Baca soal sama jawaban. Mengapa unsur alkali tanah bereaksi
Unsur alkali tanah dalam reaksi buat mereka sangat reaktif. Unsur alkali tanah reaksi tinggi tidak ditemukan dalam bentuk monoalati. Unsur ini mudah bereaksi dengan oksigen dan logam yang ada di udara bentuk lapisan dua pada oksigen. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.